Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini guru TPA jawab salam kok enggak semangat. Saya ulangi doa saya. Yang jawab doa saya mudah-mudahan segera ketemu jodohnya, hutangnya segera lunas, rezekinya lancar, gajinya 3 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur, masih diberikan kecintaan untuk berta'amul dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah di dalam riwayatnya Imam Bukhari, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah yang mau dekat dengan Al-Quran, mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran dari level qiraah sampai level tilawah, dan dia mau mengajarkan apa yang dia baca dari Al-Quran kepada orang lain, baik dari segi tajwidnya, makharijul hurufnya, maupun dari segi makna tafsirnya. Maka artinya Bapak Ibu adalah manusia terbaik di hadapan Allah. Bapak Ibu semua adalah kekasihnya Allah. Masalahnya Bapak Ibu pengen segera ketemu dengan Allah apa tidak? Bu, pengen bertemu dengan Allah apa tidak? Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadisnya mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a 'abdi." Siapa yang cinta ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengan hamba itu. Ala wahya fil jannah, maka sungguh berarti orang itu adalah ahli surga. Saya tanya ibu-ibu, cinta bertemu dengan Allah apa tidak, Ustazah? Cinta yang di depan aja yang jawab cinta. Para ustadz, asatidz, cinta bertemu dengan Allah apa tidak? Alhamdulillah, lebih banyak bapak-bapak yang cinta bertemu dengan Allah, karena bapak-bapak lebih konkret besok dapat wahurun in, para bidadari. Waman akraha liqa Allah, akrahallahu liqa 'abdi. Tapi siapa yang enggan, yang tidak mau, yang benci bertemu dengan Allah, maka berarti Allah pun enggan, tidak mau bertemu dengan hamba itu. Nah, itu termasuk yang tadi yang tidak menjawab itu. Berarti Allah tidak cinta kepada mereka. Maka saya tanya lagi, Bapak Ibu, cinta rindu bertemu dengan Allah apa tidak? Cinta. Maka Aisyah di akhir hadisnya mengatakan, "Ala wahya bil mauti." Kalau betul-betul rindu dan cinta bertemu dengan Allah, maka kecintaan dan kerinduan bertemu dengan Allah tidak bisa terwujud kecuali terjadi sakaratul maut. Yang jawab cinta-cinta tadi siap mati apa tidak? Oh belum. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta dengan Allah, ridha dengan sakaratul maut, mudah-mudahan seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat yang mau melaksanakan ibadah haji. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan beribadah kepada Engkau ya Allah. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi
fi baladi Rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau boleh memilih, wafatkan kami di tanah suci Nabimu Al-Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Rupanya sahabat yang mengamalkan doa ini pulang ke Madinah umurnya paling panjang. Loh, minta meninggal dalam keadaan beribadah, kok justru malah umurnya panjang. Oh, dari situlah ada istinbat hukum bahwa ternyata orang yang rindu bertemu dengan Allah, orang yang rindu dengan sakaratul maut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ciri-ciri orang umurnya panjang. Justru orang yang takut mati cepat mati. Pengen umur panjang apa pendek? Kalau pengen umur panjang, rindulah bertemu dengan Allah, ridholah dengan sakaratul maut. Kenapa rindu bertemu dengan Allah? Karena kerinduan kita bertemu dengan Allah itu diwujudkan dalam bentuk kerinduan kita membaca Al-Quran, kerinduan kita mengajarkan Al-Quran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu rindu membaca Al-Quran, rindu mengajarkan Al-Quran, itu artinya rindu bertemu dengan Allah. Bapak-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah mendudukkan orang yang belajar Quran berta'amul dengan Al-Quran, kalau Allah mendudukkan orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka saya bawa sebuah kitab. Ini riset dari seorang yang namanya Sultanul Ulama. Dia diberikan gelar Sultanul Ulama, rajanya para ulama, namanya Izzuddin bin Abdul Wahab. Wah, udah sama dengan ketua Abdul Wahab. Ini sama. Apa kata beliau? Orang yang berta'amul dengan Al-Quran, orang yang berhubungan dengan Al-Quran, apa dia membaca Al-Quran, apa dia memahami makna tafsir Al-Quran, apa dia mengajarkan Al-Quran, apa dia mengamalkan Al-Quran, apakah dia turunkan Quran menjadi konsep ekonomi, dia turunkan Quran menjadi konsep keluarga, dia turunkan Al-Quran jadi konsep politik, maka yang ada pada diri orang itu hanya ada dua keadaan saja, kata Izzuddin bin Abdul Wahab. Kalau orang dekat dengan Quran, ini jaminan dari Izzuddin bin Abdul Wahab, tidak perlu ada keraguan sedikit pun, percaya, percaya dan percaya, beriman, beriman, beriman. Apa dua keadaan itu? Kata Izzuddin bin Abdul Wahab, orang yang berta'amul dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang memahami tafsir Al-Quran, senang mengajarkan Al-Quran, menurunkan Al-Quran jadi konsep keluarga, menurunkan Quran menjadi konsep pendidikan, menurunkan Al-Quran menjadi konsep ekonomi, menurunkan Al-Quran menjadi konsep politik, menurunkan Al-Quran menjadi hukum di dalam sistem kehidupan kita, maka Izzuddin bin Abdul Wahab mengatakan Allah akan menghadirkan hanya ada dua keadaan saja. Yang pertama namanya laddah. Yang pertama namanya laddah. Apa itu laddah? Laddah itu lezat secara fisik. Lezat secara fisik. Memandang rasanya indah, mendengar rasanya nikmat, dicicipi rasanya lezat, badan rasanya enak, karena orang berdekatan dengan Al-Quran. Itu yang pertama, laddah. Tetapi tidak cukup dia akan mendapatkan laddah kalau dia tulus betul berta'amul dengan Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran, apakah membaca, memahami makna tafsirnya, apakah mengajarkan atau menurunkan di dalam konsep kehidupan, maka tidak hanya sekedar laddah, tapi ditarik laddah secara fisik itu, ditarik lebih jauh lagi ke dalam, namanya afrah. Apa artinya afrah? Afrah itu bahagia tanpa sebab. Kalau ada orang kaya bahagia karena kayanya, itu bukan afrah. Kalau ada orang sukses bahagia karena suksesnya, itu bukan afrah. Tetapi afrah karena kita dekat dengan Al-Quran adalah kebahagiaan yang kokoh bersemi di dalam jiwa kita, walaupun dalam keadaan kaya miskin, walaupun dalam keadaan punya jabatan tidak punya jabatan, walaupun dalam keadaan uangnya banyak uangnya sedikit, tetaplah dia afrah, bahagia. Itulah orang kalau mendekat kepada Quran, dari membaca qiraah sampai naik ke level yang lebih tinggi.
memahami makna tafsir dan kandungan di dalam Al-Quran, sampai kepada tadabbur, menghubungkan Quran dengan sistem kehidupan dan sistem kosmologi di alam semesta, sampai kemudian action mengamalkan. Maka kalau orang seperti itu, Allah menjanjikan orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ladzat dan yang kedua adalah afrah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu ladzat dan afrah? Mari kita lihat misalnya ankihul ayama. Apa kenikmatan seorang laki-laki dan perempuan? Di sini ada ibu-ibu yang belum punya suami. Yang kata, oh rupanya nggak ada, udah nikah semua ini. Oh ada ternyata, alhamdulillah ada. Yang ikhwan ada yang belum menikah. Nggak ada, ini udah nikah semua. Oh subhanallah. Apa kata Quran? Ladzat dan afrah. Kalau guru TPQ yang putri, guru TPQ yang putra dipersatukan oleh Allah di dalam ikatan pernikahan, ladzat dan afrah apa tidak? Mana ini Ustaz Abdul Wahabi? Ini silaturahmi sudah yang keberapa Ustaz? Sudah yang ke-10. Belum pernah saya mendengarkan apa hasil dari silaturahmi ini. Man arada ayyuba satalahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Apa maknanya? Kalau orang silaturahmi akan dijembarkan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Apa maksudnya? Maksudnya itu nikah. Lah itu maksudnya. Karena nikah itu yang dimaksud dengan jembarnya rezeki. Karena nikah itu menyebabkan keturunan muncul, dan itu yang disebut dengan panjang umur. Sudah berapa pasang muncul dari silaturahmi ini Ustaz? Sudah berapa pasang? Sudah yang ke-10 ini. Sudah berapa yang pasangan suami istri yang muncul dari silaturahmi ini? Itu masalah. Rubah konsepnya. Mulai sekarang didatangkan list siapa ini para akhwat yang belum menikah. Siapa yang para akhwat yang belum menikah? Nanti yang menikah suruh pindah ke belakang. Yang belum menikah suruh duduk paling depan. Loh, mohon maaf. Kalau ada laki-laki cinta kepada Quran, perempuan cinta kepada Al-Quran, dia menikah, pasti akan melahirkan imam-imam Syafi'i di abad 21. Imam Syafi'i itu dilahirkan dari seorang ayah yang memegang kuat Al-Quran. Jujur dia, sampai sebiji apel yang masuk ke dalam perutnya, dia mencari kehalalan dari apel itu, dan dia pasrah bekerja tanpa dibayar 2 tahun demi menghalalkan apel di dalam perutnya. Sampai kemudian dikatakan, belum saya akan halalkan apel itu kecuali kamu menikah dengan putri saya, yang putri saya itu buta, lumpuh, apa lagi? Tuli, bisu. Maka apa kata ayahandanya Imam Syafi'i? Tidak ada masalah, sepenting 1 apel itu jadi halal. Inilah cerminan dari orang yang Qur'ani. Qur'annya ada di dalam jiwanya. 1 biji apel pun dia inginkan untuk menjadi halal. Karena jangan sampai ketika dia kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sebiji apel itu menjadi penghambat dia untuk menjadi ahli surga. Dan akhirnya apa jawaban dia? Sami'na wa ata'na, siap. Yang penting apelnya halal. Coba bayangkan punya istri buta gimana Pak? Bayangkan punya istri tuli gimana? Oh kalau begitu ayo kamu lihat calon istri, masuklah dia ke dalam rumah. Lalu dipanggillah putri dari si bapak pemilik kebun tadi. Rupanya yang keluar itu, subhanallah, ternyata yang keluar itu ketika diucapkan assalamualaikum, dia menjawab, ternyata suaranya luar biasa merdu, katanya bisu. Ternyata telinga yang peka mendengarkan salam dari pemuda ini, katanya tuli. Berjalannya saja subhanallah, begitu indahnya jalan kaki seorang perempuan yang ahlul Quran, katanya lumpuh. Sehingga ketika pada pandangan pertama pemuda itu langsung falling in love. Nah itu yang saya inginkan Ustaz.
Pandangan pertama langsung falling in love, langsung laporan di luar sana. Besok diadakan lagi kegiatan di Multazam, tapi judulnya bukan lagi silaturahmi, pernikahan masal guru TPI. Belum pernah loh itu. Mana Ustaz Wahab ini? Tanggung jawab. Jangan hanya senang adakan kegiatan tapi hasilnya nggak jelas. Maka pertemuan ini yang keberapa, Ustaz? Yang ke-10. Ke-11 sudah ada 3 pasang minimal. Gimana Ustaz Wahab? Maka tolong disiapkan database. Jangan hanya sekedar nama, nomor telepon, tapi ditulis sudah menikah apa belum. Gimana Ustazah? Setuju apa enggak? Ayo, angkat tangan yang belum menikah. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang cowok angkat tangan yang belum menikah. 1, 2. Sudah ini. Jangan. Belum 2 kali jangan. Yang belum aja banyak. Yang sudah ngalah dulu. Yang belum. Inilah namanya laddah dan afroh. Ini namanya laddah dan afroh. Memang benar ini ustazah fokus ngajarkan Quran, tapi yang mikirkan itu ketua LKG ini loh. Beliau ini loh yang mikirkan ini. Para asatid ini nggak usah mikirkan berapa mukafaatnya, nggak usah mikir. Nggak usah mikir besok calon jodoh saya siapa. Siapa yang mikir? Ya kepala TPA. Kepala TPA, ketua L. Kelihatannya besok tambah kurus beliau. Tambah kurus beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa orang yang berta'amul dengan Al-Quran maka pasti Allah akan datangkan kepada orang itu laddah dan afrah. Tidak usah khawatir. Saya tahun 1995 sudah ngajar di TPA, namanya TPA Baitur Rahman Gowo Komplek Polri, sampai tahun 1999 sudah jadi kepala TPA, direktur waktu itu namanya. Keren tuh namanya, jangan kepala TPA, direktur TPA, kan keren tuh. Nanti kalau ngelamar calon mertua, apa profesinya? Alhamdulillah, direktur TPA. Direktur keren tuh. Ini perlu ganti namanya presiden TPA. LKG nanti ganti presiden ya namanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu saya semakin menipis. Kurang 10 menit. Saya masuk kepada yang kedua pembahasannya. Tapi Pak Ketua LKG diingat ya, silaturahmi hasilnya nopo? Nikah. Itu yang disebut dengan panjang umur, dan bukan umur 20 jadi 25, nikah itu. Tolong dicek nanti sebelum selesai acara. Ya, dicek nanti ta'arufkan. Kalau ta'aruf oke, nanti undang saya ngisi. Enggak apa-apa. Tempatnya di sini juga enggak apa-apa. Nanti kalau yang putranya kurang, saya siapkan di Pondok Asal. Enggak apa-apa. Yang putra-putra misalnya yang putrinya terlalu sedikit, saya siapkan juga ustadzah muda di Asal. Mau cari yang hafal berapa juz? Nanti saya carikan. Enggak apa-apa. Yang udah lulus atau belum lulus? Banyak stok saya di Asal. Yang putri itu sekitar 60-an ada. Ya tentu cantik-cantik. Orang dekat dengan Quran itu pasti ayu-ayu. Ini perlu enggak usah dilihat wajahnya. Yang penting pokoknya dekat dengan Quran, ayo gitu aja. Wes percaya saja, pasti laddah dan apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah itu memperjuangkan Al-Quran? 13 tahun Nabi berjuang untuk mendakwahkan Al-Quran kepada orang-orang kafir Makkah, sampai benteng pertahanan Nabi, yaitu paman beliau Abu Talib dan istri beliau Khadijah, pada tahun yang ke-9 meninggal dunia. Sehingga akibatnya apa yang terjadi? Ketika Rasulullah mendakwahkan Al-Quran, maka tantangan, kebencian, gangguan dari orang-orang kafir Makkah semakin keras. Mereka mulai berani melempar debu, dan tidak hanya melempar tanah kepada
bahkan juga melempar kotoran. Sehingga Nabi mencari siasat. Kalau di Makkah aku berdakwah seperti ini, siapa yang akan ikut dengan dakwahku? Sehingga kemudian Nabi memilih second opinion di dalam dakwah. Oh, kalau begitu saya akan berdakwah ke negeri Taif. Loh, kenapa Taif? Karena di Taif ini ada paman-paman beliau, ada hubungan darah. Di negeri Taif ini dulu Rasulullah kecil disusui di negeri Taif, maka banyak di antara penduduk Taif itu yang kenal dengan Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah didampingi oleh anak angkatnya Zaid bin Haritsah berangkat ke negeri Taif, datang kepada pemuka-pemuka Taif. Di dalam hadis yang panjang, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun asaddu min yaumi Uhud?" Adakah ya Rasulullah hari yang lebih berat dibandingkan dengan perang Uhud? Perang Uhud tidak perlu saya ceritakan, waktunya mau habis. Maka kata Rasulullah, laki itu aku bertemu kaumik, pemimpin kaum-kaummu. Walakitu ilaihim, aku datang kepada mereka. Wa aradul Qur'an alaihi, aku dakwahkan Islam kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mempedulikan. Mereka menolak, bahkan tidak hanya sekedar menolak, bahkan mereka mengumpulkan para budak, mengumpulkan anak kecil, mengumpulkan orang dewasa. Apa yang dikasih perintah kepada mereka? Caci maki Muhammad, lempari Muhammad dengan batu. Dan subhanallah, Rasulullah di negeri Taif itu dikerubungi oleh orang banyak yang semuanya mengeluarkan cacian-cacian dan makian-makian. Dan tidak hanya sekedar caci maki, dan bahkan mereka melempar dengan batu sampai kaki Nabi diangkat yang satu, diangkat lagi yang kiri. Zaid bin Haritsah berusaha untuk melindungi Rasulullah, tetapi lemparan itu dari belakang, dari kanan, dari kiri, depan sebelah kanan, depan sebelah kiri, lemparan itu datang terus menerus, sehingga akhirnya tidak bisa dihindarkan. Rasulullah harus berdarah karena memperjuangkan Al-Quran. Ibu-ibu jadi guru TPA, berapa liter darah yang sudah keluar? Tidak ada. Bapak-bapak, berapa itu darah yang keluar? Tidak ada. Nabi mendakwahkan Quran, berdarah-darah, dicaci maki, diumpat, dilempari batu, sehingga kemudian Nabi bergegas keluar dari negeri Taif. Sembunyi Rasulullah itu di kebun kurma, ada yang mengatakan kebun anggur. Dan akhirnya orang-orang Taif, akhirnya mereka kembali ke negeri Taif. Dan akhirnya Rasulullah sampai kepada daerah namanya Qarnut Ta'alib. Wa rafa'tu ra'si ila sama fanadartu as-sahabata adallatni. Ketika aku lihat ke langit, karena tadinya panas, tiba-tiba jadi sejuk. Oh, rupanya di atasku itu ada awan. Dan di awan itu nadartu Jibril fanadani, aku melihat Jibril. Kemudian Jibril menyeru kepadaku, "Ya Muhammad, qad sami'a Allahu qaula qaumik." Sesungguhnya Allah sudah mendengarkan apa perlakuan orang Taif kepada engkau ya Muhammad. Wa ma aradta alaih, apa yang kamu inginkan kepada mereka? Qad ba'atsallahu malakal jibal litakmurahu masyita. Apa yang kamu mau balaskan kepada penduduk Taif? Karena sesungguhnya Allah sudah kirimkan malaikat penjaga gunung yang siap kamu beri perintah apa saja perintahmu, maka akan dilaksanakan oleh malaikat penjaga gunung, penguasa gunung. Lalu fanada malakul jibal, "Ya Muhammad, qad sami'a qaulu qaumik." Ya Muhammad, kata malaikat penguasa gunung, Allah sudah mengetahui perlakuan orang Taif kepadamu. Wa ba'atsani litakmurani masyita. Lalu Allah mengirimku kepadamu untuk kamu kasih perintah apa yang mau kamu perintahkan untuk penduduk Taif. Kalau bapak-bapak jadi Nabi Muhammad, apa yang mau dikasih perintah? Apa yang mau dikasih perintah pada malaikat penguasa gunung yang sudah menyakiti hati Rasulullah, seorang Nabi dan Rasul yang hanya akan mendakwakan Quran, yang akan mentauhidkan penduduk Taif, yang akan mensejahterakan penduduk Taif, yang akan membuat mereka ini bahagia dunia dan akhirat, tetapi justru dicaci maki dan dilempar. Maka karena Nabi tidak menjawab, lalu kemudian malaikat penjaga gunung mengatakan, "Ya Rasulullah,
izinkan aku mengangkat 2 gunung yang paling besar untuk aku lemparkan kepada penduduk Taif. Setuju apa enggak? Ibu-ibu setuju apa enggak dilemparkan ke penduduk Taif? Tetapi apa jawabnya Rasulullah? Bal arju ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Oh, jangan malaikat penguasa gunung, tetapi justru aku menginginkan penduduk Taif itu engkau berikan kesejahteraan. Justru kepada penduduk Taif itu engkau sehatkan, sehingga para istri mereka atau perempuan-perempuan mereka bisa melahirkan anak-anak keturunan dari sulbi-sulbi mereka. Kalau orang tuanya tidak mendapatkan hidayah, kalau orang tuanya tidak mau salat, kalau orang tuanya tidak mau beriman, aku berdoa kepada engkau ya Allah, mudah-mudahan anak-anak keturunannya yang cinta kepada Al-Quran, anak-anak keturunannya yang cinta dengan salat, sehingga mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan sedikit pun terkait dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, apa yang diceritakan di dalam hadis ini itu menjadi amal kita bersama untuk menyelamatkan anak-anak kecil yang kita tidak mengerti orang tuanya. Mau orang tuanya sholat tidak urusan, tetap kita ajarkan anaknya. Mau bapaknya bertato tidak bertato, tidak ada urusan, anaknya kita ajari. Karena doanya Rasulullah, kalau orang tuanya belum bisa Al-Quran, tidak masalah. Kalau mereka tidak mau belajar Quran, tidak ada masalah. Kalau mereka tidak mau menerima hidayah Quran, tidak ada masalah. Tapi anaknya, dia yang harus menjadi ahlul Quran. Dia harus menjadi apa yang disampaikan oleh Aisyah di dalam hadisnya, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi. Wa qalu man hum ya Rasulullah, sahabat bertanya siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran wa khassatih, mereka adalah ahli Al-Quran dan orang yang punya kerinduan kepada Al-Quran. Jadi inilah misi Bapak Ibu, melahirkan anak-anak generasi yang cinta dengan Quran. Tidak peduli bapaknya bertato atau tidak bertato. Di antara santri Bapak Ibu, orang tuanya semuanya cinta Al-Quran apa tidak? Sudah pintar baca Quran apa tidak? Sudah rajin sholat apa tidak? Tidak ada urusan, yang penting anaknya harus diputus mata rantai dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak bagus, biarkan anaknya jadi orang yang bagus. Mudah-mudahan kalau anaknya nanti ahlul Quran, kalau anaknya nanti cinta Al-Quran, mudah-mudahan bapaknya jadi insaf, ibunya jadi insaf. Kalaupun tidak insaf, mudah-mudahan anaknya yang memutus mata rantai generasi untuk mereka menjadi ahlul Quran. Jadi Bapak Ibu ini sesungguhnya melanjutkan misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Taif itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah habis waktu saya, tepat 9:10. Sedikit saya kasih cerita. Satu ketika saya duduk-duduk di maklum anak mahasiswa tinggal di kos-kosan, sudah tidak dikirim uang oleh orang tua, hidup dari gaji TPA. Berapa gajinya jadi direktur TPA waktu itu? 7.500. Sekarang berapa gajinya? 300.000. Udah bagus, gaji saya 7.500 per bulan. Tahun 1995. Makan pakai telur harganya 750 rupiah. Pakai ayam harganya 1.200. Gaji saya 7.500. Kan US dollar masih 1 US dollar masih 1.750. Baru nanti naik di tahun 97-98 US dollar naik 14-15, bahkan di 98 ketika Pak Harto turun tanggal 23 Mei 1998 itu US dollar sudah 16.000. Kan begitu kan? Nah, saya jadi direktur TPA gajinya 7.500. Keren apa enggak? Keren. Dari kampus dapat beasiswa sumber semar 40.000. Jadi saya dapat sumber semar, siangnya saya demo Pak Harto biar turun. saya baru sadar sekarang, Ustaz. Oh iya, jadi keliru dulu gitu ya. Nerima sumber semar itu miliknya Pak Harto,
Tetapi paginya demonstrasi Pak Harto sampai Pak Harto turun tahun 98 itu. Tapi baru ngertinya sekarang, berarti kan dimaklumi toh. Dimaklumi apa enggak? Dimaklumi, karena waktu itu berarti zaman jahiliyah. Padahal saya dapat 2 tahun sumber sembah. Tahun pertama 40.000, tahun kedua 60.000. Tapi yang kipas-kipas. Kipas-kipas. Wong kos-kosan wis gratis. Nih bulan Ramadan harus diantri ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu ketika saya nongkrong di He, sambil makan nasi He, di depan saya tiba-tiba ada orang putih, gede, rambutnya pelontos, lalu tatonan kanan kiri. Makan 2 bungkus itu langsung dijadikan 1, ambil telur 3, dipotong tengah-tengah, langsung ditaruh. Saya anak kos melihat kan lahap sekali bapak ini makan, sambil ngelirik saya. Rupanya dia tersinggung, saya ngelirik. Mas, kok enggak pernah lihat orang makan? Wah, saya langsung cium Bu. Saya langsung cium Pak. Apa enggak bisa lihat orang makan? Kan orangnya roto kokang gitu loh. Lalu pelontos orangnya putih seperti Chinese begitu, tapi tatonya banyak. Itu membuat saya ini. Selesai saya langsung menunduk, dia mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Tidak berani kita orang perantauan dong. Walaupun orang Madura nyimpen celurit, saya tidak berani. Saya simpan celurit sebenarnya itu, enggak berani juga saya. Nah ini di kampung orang gitu saya. Setelah udah tenang begitu, lalu kan Mas ini ngekosnya di mana lah? Anu Pak, saya tinggal di masjid. Oh berarti ngajar TPA? Iya Pak, saya ngajar TPA. Oh berarti jenengan guru anak saya. Wah langsung saya panggil. Langsung tenang saya. Jadi di kemudian hari saya tahu dulu beliau itu angkatan laut, tetapi dipecat gara-gara sering menyelundupkan barang. Dan saya tahu TPA saya itu diberi hadiah oleh beliau mesin ketik tak-tiktok itu loh. Lah ya dari beliau itu. Tapi beliaunya itu tatonan, masih suka begini. Mas, anu loh Mas, anu titip anak saya ya. Saya itu yo tetap minum Mas. Aku itu sholat yo jangan Mas. Tapi anu yo titip anakku yo. Habis itu oh dia siap kata saya siap. Saya pamit dulu Pak wis rampung. Wis kene Mas, dihitung aku sing bayar. Saya ngerti Mbak, dibayar tapi saya harus makan yang banyak. Loh kok enggak tahun depan dulu loh. Kalau tahun depan kan saya enggak ketang 3 bungkus gitu loh. Lah anak kos kan paling 1 bungkus es teh. Kemudian tempe 2 wis cukup anak kos. Enggak ada kiriman lagi. Lah ternyata ditraktir saya, awalnya dimarah-marahin, ternyata ditraktir. Baru saya terus ketika membaca hadis ini, jadi saya mengerti, oh ternyata kalau orang tuanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan para guru TPA ini bisa menghantarkan lewat anaknya menjadi pencinta Al-Quran, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab hidayah itu masuk di dalam keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi pesan saya sama ketua LKJ, tolong kapan-kapan diadakan acara nikah massal guru TPA. Saya tidak guyon ini. Pertahanan terakhir kekuatan Islam itu keluarga. Pendidikan udah rusak. Pendidikan udah rusak. Politik apalagi? Ekonomi berat. Bahkan keluarga dulu Profesor Dr. Musdah Mulia, aktivis jaringan Islam liberal, sempat menyusun draft undang-undang pernikahan, lalu meletakkan pernikahan itu bagian dari kontrak sosial. Jadi kalau Bapak Ibu menikah, nanti dituliskan mau dari tahun keberapa sampai tahun keberapa, nanti bisa diperpanjang lagi. Kan ngeri kalau begitu. Untung kemudian bergerak semuanya dan akhirnya dibatalkan oleh Menteri Agama Pak Lukman waktu itu. Lukman siapa namanya? Lukman Syarifuddin. Hah? Bukan Ustadz Hakimun. Oh. Ustadz Hakim. Lukman Syarifuddin. Akhirnya dibatalkan dan alhamdulillah. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tolong ketua-ketua TPA, gajinya nggak perlu besar, nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa besar. Tapi yang pasti sejahterakan mereka. Apa kesejahteraan yang paling penting di dalam agama ini? Yaitu pasangan hidup. Kalau yang cowok carikan ustazah, kalau yang ustazah carikan ustaz.
Kalau ketemu dua orang ahlul Quran, ia kulu fuqara yughnihimullah. Kalau miskin, Allah yang mengkaya. Jangan sampai ustadzah TPA ketemu anak-anak di pinggir jalan, calon suami di pinggir jalan atau di mall. Saya nggak ridho, saya carikan mereka ustadz. Maka tolong habis ini nanti didatangi. Yang bujangan siapa saja, tolong dipisahkan. Yang putri yang sudah siap menikah, belum ada pasangannya, tolong dipisahkan. Nanti kita ta'arufkan. Tidak apa-apa, nanti tempatnya di asrama. Saya yang biayai. Tidak apa-apa, saya yang biayai. Berapa kok? Pokoknya bulan Desember. Wes apa-apa sampai Januari sebelum Ramadan. Wes tinggal bilang saja berapa pesertanya. Tapi tidak boleh pesertanya yang sudah menikah. Tidak boleh. Tidak apa-apa. Mohon maaf, saya di asrama udah ngumpulin itu bujangan ustaz sama yang ustazah itu di lantai 2. Udah saya izinkan lirik-lirikan di depan saya. Kalau nanti cocok lapor ke saya, tak keluarkan SK. Langsung saya bilang, Pak Direktur, keluarkan SK. Oke. Wes, gitu ya Mas. Nanti di pondok asrama lantai 2 muat sekitar 120. 120 berarti 60 cowok yang putra, 60 yang putri. Oh, saya nggak guyon dari Mister ya. Yo. Nanti pertemuan berikutnya nanti walimatul mos, guru ngaji TPA, sponsornya LKGN. Jangan kalah dengan hidayatullah. Sekarang LKG yang adain itu tugas program kerja dengan tahun depan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.